pagi dan siang ya, karena ketika baik sebelum, kalau yang pas puasa insya Allah pagi ya, ketika mengambil waktu pagi ya. Dan kami juga minta maaf ini tidak on karena biasa lagi kendala sinyal. Kalau yang pas kami memberikan materi pas pagi jam 8 tentang Google Form, insya Allah kami akan di kantor yang sinyalnya jauh lebih kuat. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah masuk di Webex, barangkali ada yang masih. Kami hanya ingin memperkenalkan, intinya kami memperkenalkan fitur-fitur Bapak Ibu. Jadi di dalamnya Bapak Ibu misalnya sendiri ada mikrofon, ada videonya, ada share konten yang utama. Kalau fitur yang lain banyak sekali ya. Ini yang barangkali yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu atau yang nantinya akan dipakai. Itu ada paling penting ini mikrofon ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sebelum masuk ataupun pastikan sekarang ini ketika Bapak Ibu mikrofonnya posisi merah ya, itu posisi off mati. Kemudian ketika sudah berwarna hitam ataupun biru itu berarti sudah hidup. Itu untuk diperhatikan. Jadi yang aturan yang pertama memang tentang mikrofon. Jangan sampai ketika aturan dari atau kode etik lah ya, kode etik Speakon memang yang oleh cara ya presenter, kemudian host, moderator. Yang lain yang ketika mau bicara itu bisa dengan cara mengacungkan raise hand ya, mengacungkan tangan. Itu ada gambarnya tangan. Terlebih dahulu nanti jangan bicara sebelum diperbolehkan oleh hostnya atau moderatornya, maaf. Nah, demikian juga bisa juga lewat chattingan yang ada tulisan chat ya. Nanti ini kami tampilkan yang kerja ini. Saya ya tidak bolak-balik ini bisa cerita tentang ini tentang sedikit PPT-nya dulu. Kemudian yang berikutnya adalah video. Nah, video ini lebih penting lagi karena barangkali tanpa terasa Bapak Ibu ada gambar video ya, artinya yang gambarnya kotakan itu ketika dia klik ya, posisi merah berarti masih mati, hitam berarti hidup. Nah, itu yang sangat vital ketika Bapak Ibu tidak sengaja posisi on, padahal Bapak Ibu mungkin lagi yang namanya di rumah kan ya bebas-bebas saja nih, tapi tetap pakai aturan atau etika lagi. Saya sendiri biasa pakai baju yang santai gitu, tidak ya tidak. Kalau mungkin ibu-ibu kan harus make-upan dulu gitu. Kalau belum atau mungkin belum pakai kerudung atau apa, kelihatan gambarnya kan mungkin merasa tidak. Nah, sehingga hati-hati dengan gambar video sampai dengan belum mulai kelihatan lagi bingung, kemudian malah kelihatan ke semua orang, apalagi kalau yang gambarnya macam-macam ya. Kemudian share konten ya, share konten ini yang paling penting. Ini ketika Bapak Ibu mau share, saya sekarang posisinya karena saya memang oleh host sudah diatur sebagai presenter, maka saya bisa share apa yang ada di laptop ini, apa yang saya sedang tampilkan, maka itu bisa muncul dan di situ ada tanda merah, juga sharing Microsoft PowerPoint. Dan gambar orang, gambar chat, dan tanda silang. Ini intinya yang kita
Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ini saya PPT-nya singkat, Bapak Ibu. Nanti kita langsung bareng-bareng praktek ya. Yang tata cara mengikuti meeting Webex yang mematikan atau mute mikrofon ya. Jadi kalau ada yang masih nyala, nanti si saudara host akan melihat ya. Nah, saudara host ini yang bisa mengeksekusi. Ketika seseorang jadi host, dia bisa mengeksekusi semua fitur-fitur yang ada di Webex ini. Yang kedua, jika belum yakin, mic belum off, jangan nah, saya kira jadi misalnya ini mati ya, lebih baik dengan ya sambil mencari-cari tapi jangan bicara dulu, tahan bicaranya, ya insya Allah aman nih. Yang ketiga, penampilan tadi yang saya sampaikan. Kalau Bapak mungkin biasa pakai sarung ya, kan yang kelihatannya bagian atasnya lagi. Nah, ini tetap mungkin ya penampilan dalam arti yang masih sopan gitu aja. Kemudian keempat, jika ingin secara langsung ke raise hand di kolom chat. Nah, ini. Jadi mungkin ada yang enggan untuk bertanya melalui dia mic-nya dinyalakan ya, yang dinyalakan, tapi sebenarnya raise hand dulu dan nyalakan klik mic yang tadinya merah jadi hitam, atau yang tadinya ada silangan jadi tidak ada silangannya, itu berarti hidup. Sudah hidup itu pun posisi hidup pun belum, jangan langsung bicara, tapi tunggu moderator untuk mempersilahkan untuk bicara. Kemudian jika nomor 5, jika suara tidak bisa didengar orang lain, tulis pertanyaan lewat chat. Nah, chat ini yang ada gambar kayak sedikit kayak gambar waru itu chat, tinggal diklik aja chatnya di situ bisa chat to everyone, chat privately ya, chat privately bisa, kalau khusus mau ngobrol sama siapa ini bisa, kalau keseluruhan bisa. Mulai berbicara jika sudah dipersilahkan oleh moderator tadi yang sudah saya. Nah, yang baik nanti setiap pertemuan juga ada daftar hadir. Daftar hadir itu akan lewat ya, itu untuk perhatikan chatnya biasanya di situ akan beredar yang share biasanya host ya akan share daftar hadirnya. Nah, untuk diperhatikan jangan sampai Bapak Ibu karena tetap ada ketentuan tentang daftar hadir gitu. Dan hadiran Bapak Ibu itu ya dipertimbangkan lagi. Namun bagi yang tidak bisa gabung ini karena kendala sinyal, boleh japri ke pendamping kelas dengan mengirimkan screenshot ketika, karena kita maklum sekali lah, inilah yang namanya pembelajaran online ini bagi beberapa baru bergabung, baru pertama kali mungkin hal yang luar biasa. Kalau yang sudah biasa ya hal yang sepele ya, tapi ya monggo kita saling menghargai yang sudah mahir, yang sudah biasa pikonan kemana-mana sampai ke dengan luar negeri dan sebagainya ya, itu yang mungkin baru pertama di dunia Tikon ini. Jadi kita tetap menghargai dia sebagai hadir ketika dengan bisa memberikan foto atau screenshot bahwa jenengan ataupun HP jenengan itu kondisi sinyalnya tidak bersahabat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk ini.
Sekali lagi. Nanti kita untuk prakteknya biar bareng-bareng. Nah, artinya untuk mencoba ya mana-mana yang ya Tasmiana mungkin Saya ya, moderatornya Pak Bu, ya Bu Ririn. moderatornya ya. Dia bisa mempraktekkan langsung untuk apa yang tadi yang kami sampaikan ya. Mungkin bisa sehingga kita bisa apa mencoba mungkin setiap peserta sebagai apa menunjukkan ke peserta ketika dia sebagai host, sebagai peserta dan sebagainya Bu. Begitu Bu, kalau Ibu hebat, nanti untuk praktek kita bareng karena saya mau saya apa live-kan ternyata. Saya serahkan dulu Bu Ririn, nanti kita lanjut ke yang praktek ke moderatornya, monggo Bu Ririn. Oke, terima kasih Pak Imam. Alhamdulillah lancar nggih, Bapak Ibu guru yang hebat, luar biasa sekali ini. Untuk grup kita peserta bisa sampai 53. Tadi beberapa grup itu hanya sekitar 30-an. Ini alhamdulillah untuk grup 1 bisa sampai 53 dan semuanya bisa tertib. Ada beberapa pertanyaan nggih tadi di chat, coba saya sudah saya catat beberapa. Tadi ada yang menuliskan kenapa wajah Pak Imam kok tidak jelas. Nah, Bapak Ibu, disinilah pokoknya itu suka dukanya kita ikut Vikon. Itu luar biasa sekali, kadang memang membuat kita itu mangkel, nggih, kadang-kadang membuat kita emosi dan lain-lain. Apalagi saya juga pernah pas menjadi moderator, pas menjadi presenter, itu suara hilang dan lain-lain. Namun dengan berbagai upaya, insya Allah semuanya bisa teratasi. Jadi yang utama sekali adalah karena sinyal. Jika Bapak Ibu di sini kan hanya sebagai peserta, nggih, istilahnya. Jadi Bapak Ibu yang penting bisa mendengar saja. Bisa mendengar itu sudah cukup. Karena yang dinilai adalah Bapak Ibu keikutsertaannya. Misalkan kok Bapak Ibu ada yang tadi menyampaikan keluar masuk, nggih. Kadang bisa masuk, nanti lost connect lagi, kemudian masuk lagi, tidak apa-apa Bapak Ibu, itu sudah dianggap bahwa Bapak Ibu ikut Vikon. Dan nanti kalau di sini kan bisa terlihat siapa saja nama-namanya. Kemudian pokoknya Bapak Ibu bertahan sampai nanti bisa daftar hadirnya keluar, karena daftar hadir itu hanya di-share lewat Vikon Bapak Ibu. Jadi kita diharap untuk berlatih, insya Allah nggih, kejujuran. Jadi yang memang nanti tidak hadir, yang nanti tidak mengisi daftar hadir, sehingga tidak di-chat, tidak di-share di grup. Namun jika Bapak Ibu kok sudah mencoba masuk, tapi tidak bisa, di screenshot aja Bapak Ibu. Di screenshot atau di foto, buktinya Bapak Ibu sudah bisa masuk, gitu nggih. Seperti yang tadi, pokoknya kalau sudah terlihat ada nama, ada wajahnya pemateri, terus sudah ada join meeting, berarti Bapak Ibu sudah dianggap ikut. Nanti Bapak Ibu japri saja kepada kami pendamping kelasnya. Nanti insya Allah akan kami catat dan kami tulis bahwa Bapak Ibu sudah ikut Vikon. Karena penilaian Vikon memang 75%. Kemudian tadi juga sama nggih, kalau ada yang tidak bisa melihat share kontennya Pak Imam, itu juga sama karena sinyal. Intinya seperti itu. Saya juga pernah ikut Vikon, sama sekali tidak bisa melihat PPT-nya. Tapi yang penting bisa mendengar, tidak apa-apa. Kemudian mohon maaf Pak Imam,
intinya kita boleh sih kalau nanti misalkan memang ingin Bapak Ibu ingin praktek menjadi host dan lain-lain. Tapi intinya sekarang kita hanya pesertanya itu tidak akan menjadi host dan tidak akan menjadi moderator, nggih. Jadi di sini kita hanya mencoba agar pertemuan itu nantinya bisa tertib dan pada saat nanti pelaksanaan, pada saat pembukaan dan lain-lain tidak ada lagi suara-suara yang lain karena itu yang kadang-kadang sering mengganggu, nggih. Kadang-kadang ada feedback misalkan seperti itu. Kemudian mohon maaf karena kita memang di rumah. Kadang anak saya juga tadi berbicara agak keras, harus saya ingatkan seperti itu. Karena memang intinya siapa yang ada di sekitar kita seperti Pak Imam tadi sampaikan, harus kita ingatkan. Kita sedang vikon, mohon untuk tidak diganggu karena akan mengganggu temannya. Itu saja Bapak Ibu. Sementara, monggo kalau ada yang mau bertanya, ada yang raise hand nggak Bu Ana? Ada yang raise hand nggak? Belum, Bu. Saya tidak melihat. Oh, Bu Belum ya? Badriati. Oke. Bu Badriati. Bu Badriati ini raise hand. Badriati. Saya nyalakan. Iya, Oke. Bu Badriati. Oke. Bu Bu Ba- Bardiati, Bu Atik, silakan. Selamat malam, Rin. Selamat malam. Sebenarnya tadi tuh, ya terus sudah saya matikan ya. Ya. Dan Tapi ini nggak apa-apa. alhamdulillah di sini hanya lancar. Yaitu masih dari Pak Imam. Nah, saya pikir dan PPT-nya juga cukup. Terus tadi sama yang Pak Imam presentasi itu wajahnya tidak kelihatan. Terus ya. Tapi untuk PPT-nya terima kasih Bu Ririn. Nggih, terima kasih Bu Ati. Alhamdulillah nggih. Memang beberapa hari ini sih atau beberapa saat inilah itu untuk Webex tidak seperti dulu, sudah lebih lancar, alhamdulillah sekali. Jadi insya Allah nggih semuanya bisa baik karena kalau Pak Imam memang sudah mengakui sendiri bahwa di wilayahnya Pak Imam itu sinyalnya sulit sehingga beliau memang mungkin besok kalau pas materi yang penting, materi intinya Pak Imam akan tindak ke kantor untuk agar lebih lancar. Seperti itulah Bapak Ibu duka-dukanya. Kami ceritakan ya Bapak Ibu bahwa di suatu daerah di Kalimantan itu ada peserta kadang-kadang kalau akan vikon seperti ini itu harus ke kafe, harus turun karena hanya ingin agar vikonnya itu lancar. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi pokoknya kalau ikut iklan online itu istilahnya pejuang sinyal seperti itu. Jadi intinya pokoknya jangan menyerah karena sinyal. Pasti semuanya nanti ada jalannya. Gitu. Nah, suka-dukanya di situ. Kalau yang nggak ini ya nggak sabar, nggak itu live nanti rugi sendiri Bapak Ibu. Ada lagi Bu Ati, terima kasih. Yang lainnya monggo langsung saja boleh Bu dibuka dulu semuanya. Mohon maaf nggih, dibuka dulu semuanya. Kemudian nanti dari beberapa orang, 5 orang pertama yang ditunjuk. Monggo. Sebelumnya ini ada pertanyaan lewat chat dulu, Bu. Saya bacakan. Ya, Bu Ririn, berarti dalam pelatihan ini tidak menjadi host, pemateri dan moderator, nggih? Monggo Ibu dijawab. Betul sekali. Kalau yang jadi host, moderator dan pemateri itu adalah nama diklatnya VCT. Jadi virtual conference training. Memang intinya kalau VCT itu adalah agar bisa menjadi pemateri, bisa menjadi host dan bisa menjadi presenter di diklat online. Nantinya kalau lulus jadi instruktur. Insya Allah kegiatan itu juga akan dilaksanakan lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkenan, saya malah sudah dimasukkan ke panitianya, nggih. Kemungkinan sebentar lagi. Nanti monggo Bapak Ibu ikut saja. Nanti di situ sampai membuat link number itu juga kalau kegiatan visit itu. Seperti itu Bu. Kalau ini tidak hanya sebagai peserta saja.
Ya, berikutnya Bu. Terima kasih. Ini ada dari Bu Esti. Belum jelas tentang teknik absennya. Mohon diulangi kembali. Nggih. Untuk absennya Ibu, absennya seperti pakai Google Form nggih. Absennya itu pakai Google Form seperti waktu kemarin Ibu daftar, tapi nanti di share-nya itu di chat. Yang di chat yang Bapak Ibu tadi Pirsani itu yang kalau di laptop ini di bagian nomor 4 dari mic nggih, ada mic, video, kemudian share konten, yaitu yang gambar lingkaran itu bulat. Nah, itu di situ nanti Ibu Pirsani di situ di chat nanti langsung diisi saja di situ. Jadi bukan lewat WA. Bisa dipahami nggak Ibu? Mohon maaf kalau saya kurang jelas. Jadi ngisinya di chat yang ditampilkan di sebelah kanan chat itu. Itu sudah jelas belum? Waalaikumsalam, monggo. Selamat malam. Saya cuma mau tanya, saya mendengarkan nanti juga requestnya ditarik caranya tahu Oh, nggih. itu di materi gitu. Ibu, ini kita sekali lagi, kita itu nanti inti pembelajarannya adalah Google Classroom. Kalau Google Classroom otomatis di situ kita akan belajar tentang Google Form dan nanti kita ada tambahannya yaitu tentang quizzes. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya tidak ada penggunaan fitur-fitur Webex ini Bapak Ibu. Tadi Pak Imam menceritakan kan hanya karena menceritakan tentang isi fitur Webex-nya. Tapi pada prakteknya Bapak Ibu nantinya tidak istilahnya tidak ada tugas untuk melakukan hal itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau belajar, memang kami sudah merencanakan bonus dari kegiatan ini nanti adalah materi tentang Webex sampai Bapak Ibu bisa membuat linknya. Tapi di akhir pembelajaran intinya. Karena kami berharap Bapak Ibu itu bisa langsung praktek dengan para siswa karena Bapak Ibu work from home ya. Mohon maaf kadang-kadang ada yang menyampaikan kita dianggap makan gaji buta, mohon maaf seperti itu. Sehingga disinilah sebetulnya kita itu ingin agar kita bersama-sama bisa memberikan materi pelajaran jarak jauh para siswa kita. Di inti materinya Google Classroom. Aten nggih Ibu, insyaallah nanti diajarkan di akhir materi nggih. Terus, Ya, sama-sama. boleh menambahkan Bu Ririn? Monggo Pak Imam. Ya, jadi begini Bapak Ibu, jadi memang barangkali ada yang sudah terbiasa di VCT sebelumnya, memang pelatihan yang ini jauh lebih sederhana Bapak Ibu. Jadi ini memang tujuannya kalau VCT kan bisa sampai 1 bulan ya Bu Ririn ya. Nggih, Kalau ini insya Allah 2 kurang minggu. lebih 2 minggu yang full aja 1 minggu lah. Artinya apa? Bapak Ibu sebetulnya ini jalan pintas dari dinas untuk supaya Bapak Ibu segeralah untuk melakukan actionnya untuk membuat classroom masing-masing. Meskipun insya Allah nanti ini hari ini juga belum diberikan materi classroom oleh narasumber. Nanti yang namanya belajar dunia aplikasi sekarang kan narasumber tidak hanya dari narasumber atau instruktur ya, tapi sekarang udah banyak lah di YouTube, dengan googling dan sebagainya atau mungkin sama teman yang sudah bisa. Sehingga harapan kami memang Bapak Ibu kalau yang sekarang sudah mungkin lah tanpa yang sudah pintar-pintar mungkin sudah langsung beraksi, sudah langsung bisa sharing ke temannya yang belum, nanti ketika diberikan materi sudah tinggal jalan itu saya kira. Jadi harus bisa dibedakan antara pelatihan yang VCT dan yang sekarang ini. Tambahnya Bu. Iya, betul sekali Pak Imam. Intinya seperti itu. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu sering mendengar bahwa yang namanya diklat online itu nanti harus jadi host, jadi moderator dan jadi pemateri. Diklat online itu banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali dan
Bapak Ibu bisa memilih nggih tentang pembuatan media pembelajaran, tentang membuat media pembelajaran ada macam-macam, ada video scribe, ada animaker, ada komik digital, ada banyak sekali Bapak Ibu. Nah, itu tergantung apa materi apa yang Bapak Ibu ambil seperti itu, yang Bapak Ibu pilih seperti itu. Makanya saya memohon Bapak Ibu tolong jangan pernah left dari grup meskipun mungkin Bapak Ibu sudah tidak berminat ikut kegiatan ini. Karena nanti di grup itu akan kami share informasi-informasi tentang diklat. Barangkali sekarang Bapak Ibu belum minat, tapi mungkin besok Bapak Ibu sudah ingin ikut lagi, nanti Bapak Ibu bisa tidak tertinggal informasi. Ada lagi Bapak Ibu monggo. Ini Ibu mohon maaf, banyak yang menanyakan kenapa gambar saya tidak terlihat. Mungkin pada belum klik videonya. Iya betul. Mohon maaf nggih, sebetulnya kalau menggunakan, kenapa saya juga tidak memakai video nggih? Saya juga tidak memakai video. Jujur saya tidak suka ya. Karena malu terlihat wajahnya. Sedang tidak berkerudung. Enggak, saya pakai kerudung kok. Tadi ditanya anak, ibu mau kemana kok pakai kerudung gitu. Ya karena saya khawatirnya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa saya tadi siap-siap setiap kali saya Vicon, meskipun saya tidak menampakkan wajah saya selalu berkerudung karena khawatirnya lupa bahwa ternyata videonya itu on. Padahal kita sedang posisinya amburadul ngaten nggih. Jadi saya untuk jaga-jaga saya selalu pakai kerudung. Itu kemudian selain itu Bapak Ibu, kalau kita tidak menggunakan video, itu juga bisa menghemat kuota sehingga bisa lebih lancar. Materi yang Bapak Ibu terima itu bisa lebih lancar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin, tadi ada di sebuah grup ya Bapak Ibu, di sebuah grup yang mengharapkan materinya itu atau instrukturnya mengharapkan agar semua peserta wajahnya dilihatkan agar nanti mohon maaf ini sih sebetulnya sedikit kekhawatiran mungkin ya. Misalkan sebetulnya ikut sudah hadir tapi nggak tahu ditinggal kemana seperti itu. Jadi berharapnya semuanya bisa terlihat wajahnya, jadi nanti bisa yakin bahwa memang semuanya mengikuti. Namun ada yang komplain kalau misalkan menggunakan video itu malah menjadi tidak lancar. Jadi kami sepakati untuk videonya tidak perlu untuk diperlihatkan. Seperti itu, Bu Ana. Iya, Bu. Ada pertanyaan ya, mohon. Iya, ada lagi ini, Bu. Monggo dibacakan. Dari Ibu Murni saya bacakan. Bu Ririn, maaf tanya, untuk Vicon hanya untuk media materi nggih? Karena lokasi saya di desa dan sinyal tidak bersahabat. Harus keluar pergi menuju tempat yang sinyalnya penuh. Ini saya juga harus keluar jauh dari rumah. Iya, desi curhat ini. Silahkan ditanggapi. Nggih, Ibu, materi untuk pemaparan materi ini, untuk Vicon ini memang hanya untuk pemaparan materi. Nanti ada 2 bentuk nggih Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk yang Google Classroom-nya itu nanti sesinya sesi besar. Jadi ada 400 peserta. Dan yang memberikan adalah dari Semarang, Pak Mufid. Bapak Ibu pasti kenal, YouTuber tentang media pembelajaran. Di situ ada nama Mufid Masruhan. Alhamdulillah sekali beliau berkenan ketika kemarin kami diminta untuk mengadakan diklat. Saya langsung minta ke beliau untuk berkenan menjadi narasumbernya, dan alhamdulillah bersyukur sekali beliau kerso. Bahkan kami juga bersyukur karena kalau yang Vicon yang 400 orang itu Bapak Ibu, ini sekedar informasi bareng-bareng ya, yang lain mungkin sudah pirso.
Kalau yang 400 orang itu berbayar. Sedangkan kalau yang grup kecil itu menggunakan free yang nantinya dipelajari Bapak Ibu, itu hanya memuat 100 peserta maksimalnya. Nah, alhamdulillah kemarin ketika kami lapor menyampaikan bahwa kita akan diklat, malah langsung ditawari dari PSMK, itu kita akan ditawari menggunakan roomnya PSMK. Dan itu gratis, seandainya diklatnya gratis boleh dipakai. Tapi kalau kemarin diklatnya berbayar tidak boleh sama sekali. Demikian Bapak Ibu, jadi ini diklat benar-benar gratis. Semoga saja bermanfaat, Bapak Ibu bisa sampai selesai. Dan kalau masalah wifi atau misalkan kuota nggih, wifi atau kuota itu kan hal yang biasa lah nggih istilahnya. Kita WA, kita Instagram dan lain-lain juga pakai pulsa. Nah, kalau untuk belajar kita kok ngitung gitu nggih. Jadi intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada yang raise hand, Bu. Ada yang raise hand, iya. Yang raise hand Bu Eka. Silahkan jika mau mengajukan pertanyaan, Bu Eka Rumiati. Bu Eka Rumiati. Iya, silahkan Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nantinya yang digunakan itu emailnya harus yang Google atau bisa menggunakan email yang lain, Bu? Yang kalau apa? Kalau mau masuk ke room? Ya, soalnya kemarin waktu mendaftar saya pakai yang Google, tapi pada waktu mau login tadi saya menggunakan email yang Yahoo. Nggak apa-apa kalau pas Vicon-nya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau pas Ibu menggunakan Google Classroom-nya, Ibu pakai yang Gmail nggih, Mbak Eka. Nggih, kalau untuk ini nggak masalah. Yang penting Mbak Eka sudah bisa masuk ke sini berarti tidak ada masalah. Ngoten Mbak Eka. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ya, terima kasih Bu Ririn. Semoga Bu Eka sudah paham sekali dengan apa yang ditanyakan tadi. Ini lanjut, ada pertanyaan dari Bu Erlina Yuanita. Assalamualaikum, maaf Bu, tempat PPT-nya di mana nggih Bu? Tadi saya sempat hilang kontak dan suara putus-putus, jadi tidak mengetahui tempat downloadnya. Ngapunten Bu, iya mohon dijelaskan Ibu. Nggih, matur nuwun. Kepada Bu Murni juga terima kasih nggih, tadi sudah berkenan bertanya sehingga mungkin mewakili teman-temannya. Untuk PPT Ibu itu tadi hanya share konten saja, jadi tidak bisa di-download. Namun nanti misalkan hal-hal yang misalkan Bapak Ibu menginginkan, nanti bisa kami share di WA. Seperti itu nggak Ibu, Bu Erlina. Jadi untuk yang tadi yang nampak di gambar itu adalah hanya share konten dan tidak bisa di-download. Jadi kalau yang di Vicon tidak bisa di-download, namun kalau Bapak Ibu berkenan nanti boleh di-share di grup WA. Demikian. Iya, Bu Erlina, itu penjelasannya. Silahkan yang mau bertanya lagi bisa melalui chat atau audio. Ada yang raise hand lagi ini Bu. Ya, monggo. Ya, Bapak Heri Nuryanto. Bapak Heri Nuryanto, silahkan Bapak. Oh ya Ibu, untuk pemakaian WeBack ini ya. Ini ada, kalau jumlahnya 100 ada pembatasan waktu enggak? Contohnya kalau saya pakai Zoom itu hanya 40 orang dan 40 menit 40 menit. Sudah mati, saya pakai yang gratis. Ini kalau pakai WeBack ada pembatasan waktu enggak? Jumlahnya di bawah 100. Oke. Nah, itulah Bapak Pak Heri. Selamat datang, matur nuwun Pak Heri berkenan gabung nggih. Terima kasih sekali. Keuntungannya Webex dibandingkan Zoom seperti itu, Pak. Jadi kalau Zoom kan berbatas waktunya dan juga jumlahnya. Kalau Webex ini ada dua, Pak. Yang free itu hanya cukup untuk 100 orang.
namun waktunya bebas. Apalagi Oh, kalau gitu. yang sudah berbayar. Oke, ini yang sekarang yang kita gunakan ini yang free. Tapi besok saat kita mengikuti pembukaan dan saat pengenalan Google Classroom 400 orang itu menggunakan yang berbayar. Tapi alhamdulillah untuk kami panitia tidak harus membayar karena kita punya donatur yaitu dari KVI Jawa Tengah yang dipinjami dari PSMK. Demikian Pak Heri. Ya, makasih Bu Ririn. Oke, sami-sami Pak matur nuwun sanget. Dilanjut Bu Ana. Iya, masih ada yang raise hand lagi ini. Bapak Teguh Dasa. Bapak Teguh, disilakan. Bapak Teguh Dasa 47. Nah, iya. Ngaji dulu ini. Pak Teguh belum aktif? Iya, kalau begitu kita ke Bu Yuli dulu. Bu Yuli juga raise hand ini. Tadi raise hand kok malah menghilang. Oh iya, masih ada yang raise hand lagi, Bapak Agung Nugroho. Bapak Agung Nugroho, silahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Salam. Hanya itu Bu, apa namanya? Saya kan sudah pernah ikut yang webpack ini. Kendalanya kan aplikasinya sinyalnya kalau harus stabil. Halo? Iya, lanjut. Dan maksudnya ini kan platform pembelajaran